Tanpa kita sadari, setiap hari kita hidup sangat dekat dengan mikroplastik. Di antara partikel debu pada udara sekitar kita, juga pada benang, lapisan, dan serat pakaian yang kita kenakan, mikroplastik hadir di situ. Sejak menit-menit awal setelah kita bangun tidur di pagi hari, potensi paparan mikroplastik sudah sangat nyata. Mikroplastik kini sudah mendominasi dalam setiap aktivitas kehidupan manusia, baik dengan ukuran yang masih bisa terlihat oleh mata maupun yang sangat kecil. Di kamar mandi, mikroplastik berpotensi menjadi komposisi pada produk perawatan kebersihan dan kulit yang kita gunakan sehari-hari. Kehadiran mikroplastik di sekitar kita disebabkan penggunaan material plastik yang sudah merata dan terus-menerus di setiap aspek kehidupan manusia. Dari bahan baku serat benang pakaian yang kita kenakan, peralatan makan yang digunakan sehari-hari, perangkat kendaraan, bahkan terpapar langsung dari kemasan air minum yang kita konsumsi sehari-hari. Paparan mikroplastik di lingkungan ini sangat berpotensi masuk ke dalam tubuh manusia dengan berbagai cara. Levels of microplastics in our brains have And listen to this, new research released this week signals just how much bad plastic pollution could be. A new study has found small pieces of plastic ranging from 50 to 800. Bahkan sejumlah penelitian di dunia telah mengkonfirmasi temuan mikroplastik di organ tubuh manusia, juga pada jantung dan kotoran manusia. Di dapur dan meja makan, hal sederhana yang kita temui di awal hari juga punya potensi paparan mikroplastik. Saat kita menyiapkan sarapan, alas potong kita sangat mungkin berkontribusi menjadi sumber mikroplastik. Gelas kertas dengan lapisan plastik tipis di bagian dalamnya, dan kantong teh yang biasa dikonsumsi warga dunia ini juga merupakan sumber paparan mikroplastik yang sering diabaikan. Lalu ada garam yang kita gunakan. Dengan kondisi laut dunia yang telah terkontaminasi sampah plastik, sejumlah penelitian telah mengkonfirmasi kandungan mikroplastik pada bumbu dasar makanan ini. Bahkan, sejumlah penelitian juga menemukan kandungan mikroplastik pada gula pasir. Kemudian, bahan pangan kita, seperti ikan kemasan kaleng pun bisa menjadi sumber paparan mikroplastik yang dikonsumsi oleh manusia. Di Indonesia, peneliti Pusat Oseanografi Reza Cordova juga mengungkap temuan mikroplastik pada berbagai jurnal dan penelitiannya. Profesor riset termuda Badan Riset dan Inovasi Nasional ini membenarkan bahwa mikroplastik telah ditemukan di sejumlah aspek kehidupan manusia. Apalagi mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh manusia biasanya tidak sendiri. Terdapat zat pengikut lain yang sangat mungkin merupakan partikel dan kimia berbahaya. Nah, dari mikroplastik ini itu sudah ditemukan di segala macam matriks kehidupan. Kabar buruknya, hampir semua makanan yang pernah kami teliti, terutama produk laut, itu mengandung mikroplastik. Memang lebih dari 70% sumber mikroplastik itu adalah plastik yang ukurannya besar. Plastik ukuran besar ini dari mana? Ternyata memang plastik yang ukurannya tadinya besar, sekali pakai, kemudian kita buang, terpapar sinar matahari, terkena angin, terkena gesekan air, gesekan udara, dan lain-lain, akhirnya menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, yang dari situ, itu membuat mikroplastik ini tercemar masuk ke dalam lingkungan kita. Tadi masuk ke air, ke udara, ke tanah, dan lain-lain, akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ke dalam tubuh kita. Plastik ini kita harus ingat, dia tidak hanya terdiri dari material plastik saja, tetapi terdiri bahan aditif yang lain. Nah, yang gawat adalah bahan aditif lain inilah yang bisa lebih membahayakan tubuh kita. Tapi, plastik ini seluruhnya mengandung bahan aditif. Jadi itu yang jadi masalah. Ketika mikroplastik tidak hanya ditemukan di sekitar, tetapi juga di dalam tubuh manusia, berbagai risiko kesehatan pun muncul. Peneliti Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Profesor Budi Haryanto menjelaskan bahwa ketika mikroplastik masuk ke sistem tubuh manusia, penumpukan atau depositnya dapat meningkatkan risiko penyakit kronis. Bisa dipastikan bahwa plastik-plastik ini kalau masuk ke dalam tubuh, itu akan deposit dan semakin lama semakin banyak. Nah, kalau dia semakin banyak, numpuk di dalam organ tubuh, ya organ vital tubuh, jelas mengganggu. Aliran darah akan terganggu, terjadi sumbatan-sumbatan dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang sifatnya kronis, ya, jadi misalnya yang terparah bisa sampai kanker, terus gangguan-gangguan sistem hormon, terus gangguan-gangguan yang terkait dengan diabetes, ya,
metabolisme tubuh, terus kemudian gangguan-gangguan ya sistem darah ya, karena dia ada di sana. Ya kompleks ya, kayak tadi saya sebutkan juga sistem reproduksi manusia juga terganggu. Di tengah pilihan yang rumit, manusia sulit menghindari paparan mikroplastik yang ironisnya diciptakan oleh manusia itu sendiri. Bahkan ketika manusia berusaha menggunakan ulang dan mendaur kreasi sampah plastik menjadi sesuatu yang lebih memiliki manfaat juga nilai baru, seperti pakaian yang saya gunakan ini, kita tidak semerta menghilangkan risiko paparan mikroplastik terhadap kehidupan kita. Justru semakin dekat. Tapi kita masih punya pilihan. Dengan sesegera mungkin mengurangi ketergantungan bahkan menghentikan ketergantungan terhadap produk dan kemasan plastik. Melakukan pengelolaan sampah yang berpotensi menjadi sumber mikroplastik, dan sebagai upaya terakhir adalah kita memberikan tubuh kita makanan pendukung seperti sayur dan buah untuk membantu mereduksi atau mengurangi timbunan mikroplastik dan zat aditif penyerta yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh kita. Yogi Tujuliarto, Iman Firmansyah, Jakarta.